Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat bila sahabat sehati rahimani wa rahimakumullah. Kami lagi di Gade Keramat Jakarta. Sahabat bila di sini Umi mau share tentang ada satu doa yang selalu saya amalkan, di mana doa ini akan membuat kita terkoneksi selalu dengan Allah. Kita selalu terhubungkan dengan Allah. Bagaimana jika kita membutuhkan sesuatu, kemudian kita tidak bisa melakukan komunikasi karena kita tidak ada koneksi, network susah ya, tidak ada koneksi, HP kita, sinyal kita hilang, itu kita akan kesusahan. Nah, ketika kita tidak terkoneksi dengan manusia, kita akan susah. Bagaimana jika kita tidak terkoneksi dengan Allah? Maka akan lebih susah lagi. Nah, sahabat film, di sini ada satu doa, di mana doa ini bisa mengkoneksikan kita senantiasa dengan Allah, yaitu doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa Allahumma inni ala dzikrika wa syukri wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir kepadamu, dalam mengingatmu, dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan dalam beribadah yang baik kepadamu. Nah, jadi kita senantiasa dimudahkan oleh Allah dalam mengingat Allah, dalam berzikir, dalam berbuat kebaikan, dalam bersilaturahim, dalam melakukan iman dan Islam, dalam meningkatkan keimanan dan keislaman kita. Kemudian kita dimudahkan untuk bersyukur ya. Kita selalu diberikan rasa untuk puas akan nikmatullah yang Allah berikan. Kita tidak berkeluh kesah, kita tidak ya Pak, monggo dimana kita tidak selalu merasa kurang, kita tidak selalu merasa tidak cukup atas nikmat Allah ya, tapi kita senantiasa melihat ke bawah atas dunia dan melihat ke atas akhirat, maka itu akan maka engkau akan your life will be, kehidupanmu akan damai sejahtera. Nah, ketika sign up kita melihat ke atas untuk akhirat, kita lihat orang-orang yang sibuk beribadah, kita cemburu kepada orang-orang yang sibuk beribadah, yang sibuk mengejar akhirat ya. But sit down ya, kita melihat ke bawah untuk dunia, kita tidak melihat orang lain yang berganti-ganti mobil misalnya, berganti-ganti handphone yang update, yang terbaru ya. Kita tidak melihat ke atas akan dunia, supaya kita tidak hubbu dunia, cinta dunia, maka your life will be peaceful, maka kehidupanmu akan dalam keadaan damai ya. Kita berdamai dengan dunia. Bagaimana caranya kita berdamai dengan dunia? Tentunya dengan tidak melihat ke atas akan kehidupan dunia, tetapi kita melihat ke bawah. Ketika kita naik mobil Ayla, kita melihat ke bawah, ada yang masih naik motor. Ketika kita naik motor, kita melihat lagi teman kita, ada yang masih naik sepeda, ada yang jalan kaki, bahkan ada yang naik kereta ke kantor. Saya seperti itu. Kita tidak melihat, wah si A ganti mobil ini, ganti mobil listrik, ganti mobil ini dan sebagainya. Sehingga kita cinta dunia yang berlebih-lebihan, kita akan mengejar itu, dan itu tidak akan ada habis-habisnya ya sahabat villa, tidak akan pernah habis. Mas, ini kan untuk teman saya nanti, tapi saya mau kasih hadiah, jadi diumpetin dulu, nanti dia mau pulang baru saya kasih. Iya Mas, dua-duanya. Jadi sahabat villa, kita lanjutkan bahwa doa yang saya share tadi merupakan doa supaya kita tertolong oleh Allah, agar kita senantiasa terkoneksi, in connection to Allah, in connection ya, bukan unconnection. Jadi ketika kita senantiasa terkoneksi dengan Allah, maka kita akan bersemangat untuk melakukan kebaikan, kita akan bersemangat untuk melayani orang lain dengan hati, agar supaya kita menjadi orang yang bermanfaat. Nah sahabat villa, khususnya untuk teman-teman saya yang bekerja di perusahaan jasa, bersyukurlah karena dengan bekerja
kita melayani orang, maka itu berarti ibadah, ya. Kita melihat orang lain bahagia atas pertolongan kita, atas perbuatan kita, atas andil kita, atas akhlak kita, atas sikap kita, ya. Kita melayani orang dengan ramah, orang lain tersenyum, orang lain bahagia, orang lain merasa terlayani, orang lain merasa terpuaskan, ya, sehingga tercipta loyalty customer, tercipta customer satisfaction. Itu semua ibadah. Bersyukurlah teman-teman yang bekerja memang ditugaskan untuk melayani. Nah, syukuri pekerjaan kita. Nah, saya sejak pertama, saya share sedikit sahabat Villa, sejak pertama bekerja saya sangat mensyukuri, ya. Saya sangat bersyukur Allah tunjukkan jalan bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi dengan kita beribadah, dengan kita pergi kantor, kita melayani, orang lain senang, orang lain kita tolong, ya, orang lain kita bantu, itu akan merupakan kebermanfaatan yang memang Allah mudahkan, karena tidak semua orang bisa melakukan itu kecuali atas pertolongan Allah. Makanya dari itu doa ini akan terus kita baca dan kita amalkan, maka Allah akan mudahkan kita untuk melakukan segala kebaikan itu, untuk melakukan segala amalan-amalan, segala amalan kita amalan makbulah, amalan kita diterima oleh Allah karena memang niat kita baik, ya. Jadi diawali dengan niat, karena innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in ma nawa. Jadi ketika amalan kita itu bagaimana bisa diterima, awali dulu dengan niat yang baik, kemudian keikhlasan dalam berbuat itu terpancar daripada akhlak yang kita lakukan sehari-hari. Dengan akhlak kita yang selalu ceria, yang selalu bahagia, yang selalu welcome, ya, walaupun orang lain tidak mau senyum, misalnya susah untuk senyum, tetapi kita standar-standar saja, kita biasa-biasa saja, kita tetap senyum, ya. Walaupun orang lain kita senyumi, dia membuang muka, ya, dia seolah-olah tidak mau melihat kita, tapi kita biasa saja, kita standar-standar saja, kita pikir itu memang wajib. Walaupun Anda tidak senyum kepada saya wajib untuk senyum kepada Anda, karena di dalam agama diajarkan kita untuk melakukan kebaikan. Nah, Anda tidak memberi senyum kepada saya tetap tersenyum kepada Anda, maka pahala dan kebaikan itu tentunya mengarah kepada saya. Nah, atas dasar ini sahabat Villa, menjadi kita untuk bersemangat untuk berbuat baik, ya. Anda tidak baik kepada saya, itulah akhlak Anda, tetapi saya tetap berbuat baik karena inilah ajaran agama saya, ya. Silakan Anda tidak baik, itu urusan Anda dengan Tuhanmu, itu urusanmu dengan Tuhanmu, ya. Semoga Allah memberikan engkau hidayah sehingga engkau bisa berubah, sehingga engkau bisa melakukan amalan-amalan kebaikan, ya. Karena orang yang melakukan amalan kebaikan itu adalah orang-orang pilihan yang Allah beri petunjuk, beri hidayah, beri jalan. Untuk itu doa ini membuat kita terkoneksi dengan Allah. Apa doanya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku dalam berzikir, mengingatmu ya Allah, ya, ala zikrika wa syukrika, dan dalam bersyukur kepadamu ya Allah, wa syukri wa husni ibadatik. Husni itu kebaikan, ibadah, dan dalam beribadah yang baik, ya. Dan kita tutup dengan doa yang luar biasa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa kebaikan dunia akhirat. Dua doa ini kita amalkan, maka kita akan senantiasa terkoneksi dengan Allah, in connection. Kita tidak akan kehilangan jaringan untuk menghubungi Allah. Kita tidak akan kehilangan koneksi untuk menghubungi Allah, kehilangan signal untuk selalu dekat dengan Allah, ya. Sehingga dengan amalan ini signal kita semakin bagus, signal kita semakin kuat. Ada rasa salah, rasa berdosa ketika kita tidak melakukan kebaikan. Ketika orang lain lewat, dia butuh pertolongan, tapi saya pura-pura cuek, pura-pura tidak melihat. Ada penolakan dalam hati kecil, ya. Makanya dalam agama dikatakan bahwa istafti qalbak, tanyakan kepada hatimu, ya. Ketika kita bertanya kepada hati dan hati kita menolak, maka jangan lakukan. Tetapi ketika hati kita mengiyakan, wah, saya pernah kejadian semalam di Bandara Hasanuddin, saya ketemu dosen saya yang dimana dia mengajar saya tahun 99, ya, 26 tahun yang lalu. Saya lewat, saya bilang ini seperti dosen saya merasa salah jika tidak menegur, dan saya mengejarnya, saya menjalin lagi silaturahim. Maka ini
sangat dianjurkan dalam agama. Demikian sahabat fillah, semoga bermanfaat dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum